Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Bertemu lagi tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 1. Anak-anak, perkembangan kehidupan masyarakat banyak dipengaruhi oleh penemuan seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Mari kita baca teks berikut ini bersama-sama. Logie Bart, penemu televisi pertama, lahir pada 1888 di Helensburgh, Skotlandia. Pada awalnya, dia adalah seorang insinyur dan pengusaha yang bekerja di London. Dia gagal dan dia mengalami kebangkrutan pada usia 35 tahun. Dia kemudian pindah ke Hastings, Sussex, dan pada tahun 1894, Henry Hertz telah berhasil menemukan adanya gelombang elektromagnetik yang bergerak di udara dengan kecepatan suara dan tidak tampak mata. Pada 1896, Guglielmo Marconi menggunakan gelombang ini untuk menciptakan radio pertama. Ini menimbulkan gagasan dalam diri Bart untuk menciptakan sebuah alat yang bisa digunakan untuk mengirim gambar sekaligus suara melalui gelombang elektromagnetik. Pada 1923, dia mulai melakukan berbagai percobaan untuk mewujudkan gagasannya itu. Pada 1924, percobaannya berhasil. Dia bisa mengirim sebuah gambar salib dalam jarak 3 meter lebih. Setelah itu, dia pergi ke London. Pada 2 Oktober 1925, ia juga berhasil mentransmisikan gambar wajah seseorang anak laki-laki yang dikirim dalam satu ruangan ke ruangan lain. Pada 1926, dia membawa alat penemuannya itu dan memperagakan di Institut Kerajaan Royal Institution di London. Ini adalah peragaan televisi yang pertama di dunia. Komponen televisinya menggunakan cakram putar yang berlubang di dalam untuk mengubah cahaya dari luar menjadi garis. Sel fotoelektrik menukar perubahan kecerahan menjadi isyarat listrik. Alat penerima memprogram isyarat untuk bekerja dengan membuat cahaya sebuah bola lampu berubah-ubah. Penemuannya ini disambut dengan baik dan Bart mendapatkan kontrak kerja dari radio Inggris, BBC, British Broadcasting Company. Pada 1929, BBC mulai menggunakan peralatan ciptaan Bart untuk melakukan siaran televisi yang pertama. Pada 1931, BBC juga berhasil melakukan siaran langsung untuk pertama kalinya. Saat itu, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat dan banyak teknologi baru yang ditemukan. Bahkan, pada 1933 muncul pemanfaatan tabung sinar katoda yang bisa digunakan untuk televisi. Teknologi baru ini ternyata lebih maju dan lebih canggih dari apa yang telah ditemukan oleh Bart. Pada 1936, BBC tidak lagi menggunakan alat-alat yang dibuat oleh Bart, tapi mempergunakan alat-alat yang ditemukan Amerika Serikat. John Logie Bart meninggal dunia di Bexley Hill pada 14 Juni 1946. Meski sekarang televisi tidak lagi menggunakan teknologi temuan Bart, namun gagasan dan apa yang dilakukan oleh Bart untuk memelopori lahirnya televisi membuatnya mendapat julukan sebagai Bapak Televisi. Setelah kita membaca bersama teks tadi, sekarang siapa nama tokoh yang dibahas pada bacaan yang telah kita baca? Ya, benar, John Logie Bart. Sekarang, apakah penemuan itu dapat mengubah kehidupan masyarakat? Betul, jawabannya iya. Karena makin banyak penemuan, kehidupan kita makin terbantu ya nak. Dari teks yang sudah kita baca bersama, Ibu ingin memberikan contoh kosakata sulit dan artinya. Itu mentransmisikan, artinya mengirimkan atau meneruskan. Misalnya, mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang, benda kepada orang lain, benda lain. 2. Elektrik, artinya listrik, di mana hal-hal yang mempunyai sifat kelistrikan. Selanjutnya, topik masalah itu John Logie Bart adalah penemu televisi pertama. Kesimpulan dari teks yang sudah kita baca, John Logie Bart adalah pelopor lahirnya televisi sehingga John Logie Bart mendapat julukan sebagai Bapak Televisi. Dalam
aspek sosial budaya, munculnya media televisi dalam kehidupan manusia memengaruhi proses komunikasi dan informasi dalam masyarakat. Dengan adanya televisi, komunikasi dan informasi dapat diketahui oleh masyarakat dalam waktu yang sangat cepat. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat mengetahui informasi dengan lebih cepat. Tapi ada dampak negatifnya. Informasi yang tidak benar dapat tersebar dengan cepat juga sehingga dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Dalam aspek ekonomi, selain sebagai media hiburan, televisi juga dimanfaatkan sebagai media untuk mempromosikan suatu produk. Hal ini berpengaruh positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, tetapi hal ini juga membawa pengaruh negatif, yaitu meningkatnya sifat konsumtif masyarakat karena terpengaruh tayangan iklan di televisi. Dalam aspek pendidikan, televisi juga berfungsi sebagai media pendidikan. Salah satu contoh dampak positif dalam aspek pendidikan yaitu 1. Sebagai sarana belajar, 2. Memunculkan kreativitas, 3. Mengetahui berita tentang pendidikan, dan lain-lain. Dampak negatif dalam aspek pendidikan yaitu 1. Menjadi kecanduan sehingga malas belajar, 2. Nilai sekolah menurun, 3. Merusak moral, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi, kesimpulannya, anak-anak sebaiknya tidak menonton televisi terlalu lama, meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran, tidak meniru hal buruk yang disiarkan, mematikan televisi ketika waktunya belajar. Anak-anak, seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kita juga menggunakan energi listrik. Seperti pelajaran sebelumnya, sekarang kita membahas rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik yang semua komponennya berasal dari sumber yang sama. Berikut contoh rangkaian listrik paralel yang ada di rumah kita ya, Nak. Sekian dulu video dari Ibu, ditunggu video selanjutnya ya Nak. Selalu semangat belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru atau Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.